Baik, sudah muncul? Iya. Nah, tema malam hari ini di seri Zoominat bersama saya dengan judul 3 modal menjadi guru bahagia. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas ya di kesempatan malam ini? Sebetulnya temanya sangat sederhana, sangat murah meriah ya, tapi juga ini merupakan tema yang sangat dinanti-nantikan ya oleh teman-teman, terutama guru ya. Barangkali hari ini yang hadir juga sebetulnya tidak hanya para pendidik, para guru, juga termasuk orang tua ya, semuanya orang tua dari putra-putrinya di rumah seperti itu. Karena orang tua juga adalah sekaligus sebagai guru agung ya untuk putra-putrinya di rumah seperti itu. Nah, berikutnya tadi disebutkan ya CV saya sedikit. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang juga sedang saya geluti. Mungkin juga sama seperti sahabat-sahabat semua para pendidik ya, yang berprofesi sebagai guru, sebagai seorang pendidik. Kebetulan saya adalah seorang praktisi pendidikan khusus ya, ke ABK-an atau ke IBK-an. Dan mungkin sama ya seperti Bapak Ibu semuanya yang saat ini juga masih melaksanakan proses pembelajarannya secara online ya. Jadi belum ada tatap muka, sehingga kita jadi guru online gitu ya, PJJ seperti itu ya. Nah, insya Allah kita akan langsung saja ke materi 3 modal menjadi guru bahagia. Ya, jadi ada kalimat di sini 3 modal menjadi guru bahagia. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, diawali dengan kata modal ya. Jadi apa sih itu modal? Kalau kita bicara tentang kata modal ini, biasanya yang terngiang yang di telinga itu apa kira-kira Bapak Ibu? Biasanya selalu berkaitan atau erat kaitannya dengan masalah finansial atau akunting gitu ya. Karena biasanya modal itu menunjuk kepada adanya kekayaan finansial ya, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan sebuah bisnis yang seperti itu. Ya, erat kaitannya dengan dana, erat kaitannya dengan biaya, erat kaitannya dengan uang dan seterusnya seperti itu. Nilai-nilai ekonomi seperti itu. Nah, kira-kira untuk seorang pendidik, seorang guru, apa modalnya gitu, atau definisi modal seperti apa yang erat kaitannya dengan kita sebagai pendidik ya, yang berprofesi sebagai pendidik seperti itu. Kita kenal dalam dunia perbisnisan ya, istilah modal itu memang sangat sudah tidak asing lagi kita dengar ya. Ya, karena tanpa modal bisnis yang kita jalankan tentunya tidak akan bisa dimulai ya, karena apa-apanya harus diawali dengan adanya modal ya, seperti itu. Ya, atau kadang dalam bahasa Inggris juga ini disebutnya dengan capital ya, seperti itu ya. Karena secara umum modal itu bisa diartikan sebagai sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Nah, ini kaitannya dengan definisi modal yang erat kaitannya dengan dunia finansial atau accounting atau dalam dunia bisnis seperti itu ya, dalam dunia perbisnisan seperti itu. Nah, kalau erat kaitannya dengan kita sebagai seorang pendidik, maka pengertian modal itu akan mengacu pada aset-aset juga ya. Kalau tadi modal di dunia perbisnisan itu bisa dibilang asetnya itu adalah mungkin ya uang gitu ya, finansial, kekayaan finansial dan seterusnya. Nah, jika kita bicara sebagai seorang pendidik, maka modal sebagai pendidik itu ada pada aset yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Jadi modalnya bukan lagi berupa uang atau finansial atau yang lainnya ya, tetapi sebagai seorang pendidik mengacu kepada aset yang ada di dalam diri kita. Nah, kira-kira sebagai seorang pendidik dan modalnya adalah aset yang ada di dalam diri kita, apa saja yang menjadi aset yang ada di dalam diri kita kira-kira ya. Karena seorang atau setiap guru ini memiliki aset yang sama ya. Kita sebagai seorang manusia secara umum, secara khusus berprofesi sebagai seorang pendidik atau guru, pada dasarnya kita memiliki aset yang sama ya. Tinggal kemudian bagaimana pengelolaannya agar menjadi
sebuah modal yang kemudian menguntungkan atau itu menjadi sumber yang bisa kita harapkan seperti sebagai seorang pendidik. Nah, modalnya adalah tadi ya aset diri. Nah, kira-kira apa yang kemudian menjadi aset-aset yang ada di dalam diri kita, yang itu bisa dikatakan sebagai modal kita sebagai seorang pendidik. Paling tidak ada 4 ya Bapak Ibu. Ya, paling tidak ada 4 modal yang mengacu pada aset diri kita masing-masing. Dan ini sama ya seperti itu. Yang pertama adalah pikiran, ya. Yang aset diri yang ada dalam diri kita yang menjadi modal nantinya. Yang pertama ada pikiran. Kemudian hati dan perasaan. Kemudian yang ketiga ada sikap dan yang keempat adalah kata-kata. Nah, jadi modal seorang pendidik itu mengacu pada aset diri, dan aset diri itu ada 4, yaitu pikiran, hati dan perasaan, sikap, dan kata-kata. Seperti itu. Ya. Nah, ini ya aset diri, ya pikiran, hati dan perasaan, kata-kata, dan yang keempat adalah sikap. Ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ya masing-masing di dalam hati katakan sambil tangannya memegang dadanya seperti ini ya. Katakan di dalam hati, hari ini pikiran, hati dan perasaan, kata-kata, sikap satu kesatuan. Katakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, dalam hitungan ketiga kita katakan sama-sama 1 2 3. Hari ini atau malam ini pikiran, hati dan perasaan, kata-kata, sikap menjadi satu kesatuan. Ya, supaya kita fokus untuk bisa ngobrol bareng di kesempatan malam hari ini, kita sudah melakukan afirmasi ya untuk mengatakan bahwa malam ini pikiran, hati dan perasaan, kata-kata, sikap menjadi satu kesatuan. Ya, aset yang ada di dalam diri kita ini hari ini kita padukan menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan sesuatu ya di kesempatan malam hari ini. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang 3 modal yang harus dimiliki oleh guru. Nah, 3 modal ini tadi kan kita ketahui mengacu kepada aset diri. Ya. Nah, aset diri ini ternyata saling berhubungan Bapak Ibu, ya. Yang tadi tuh, yang 4 itu ya. Ya. Pikiran, hati dan perasaan, kata-kata dan sikap ini saling berhubungan atau saling terkoneksi satu sama lainnya ya. Dengan kata lain, ini saling mempengaruhi ya. Coba kita perhatikan seperti ini. Nah, dari mulai pikiran ya, apa yang kita pikirkan itu akan diolah di dalam hati, kemudian dipertimbangkan dengan perasaan atas baik buruknya. Ini yang pertama ya. Jadi apa yang kita pikirkan ini akan diolah di dalam hati dan dalam hati dan dipertimbangkan oleh perasaan kita ya. Baik buruknya itu dipertimbangkan. Nih, saling terkoneksi. Kemudian setelah diolah di dalam hati, kemudian dipertimbangkan dengan perasaan atas baik buruknya, kemudian hasilnya akan menjadi kata-kata. Nah, setiap kata-kata dalam keseharian kita, saat kita berinteraksi dengan orang, berbicara dengan siapapun, itu merupakan sebetulnya pada dasarnya merupakan hasil apa yang sudah difikirkan, kemudian diolah di dalam hati, dipertimbangkan dengan perasaan, ya. Walaupun terkadang kita tidak menyadari itu, ya. Ya, kemudian hasilnya akan menjadi kata-kata. Nah, kemudian kata-kata hasilnya akan menjadi sebuah sikap. Dari kata-kata akan menjadi sebuah sikap atau menghasilkan sebuah perilaku atau tindakan. Seperti itu ya. Nah, perilaku yang diulang-ulang atau repetisi ya, perilaku yang diulang-ulang ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Paham ya? Jadi perilaku kita yang sering kita tunjukkan, baik itu sebagai orang tua, sebagai guru, ya, di hadapan muridnya, di hadapan siapapun, ya, perilaku yang diulang-ulang ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang diulang-ulang ini yang akan menjadi karakter. Ya, kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Nah, karakter inilah yang kemudian menempel pada diri kita sebagai seorang pendidik. Ya, maka karakter guru, ya, karakter guru
ini sangat dipengaruhi oleh aset diri yang kita miliki tadi, yang saling terkoneksi, saling berhubungan, yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, seperti itu, ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mengelolanya. Nah, sampai di sini ya paham Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita mengenal karakter diri kita, maka sebetulnya kita sudah mengaplikasikan modal dari 4 aset diri yang saling berhubungan tadi atau yang saling terkoneksi tadi, mulai dari pikiran, mulai dari hati dan perasaan, ya, mulai dari kata-kata yang juga setelah muncul setelah dipertimbangkan di dalam hati dan perasaan kita, diolah di sana, kemudian memunculkanlah sikap, ya. Maka tadi kata-kata akan menjadi sebuah sikap atau tindakan perilaku, perilaku yang diulang-ulang akan jadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah karakter. Nah, kabar baiknya atau kabar buruknya bahwa sebetulnya karakter itu kan kita mengenal hanya ada 2 jenis ya Bapak Ibu. Betul ya? Karakter itu kan hanya ada 2 jenis. Pertama karakter positif, yang kedua karakter negatif. Nah, sekarang kita tinggal bercermin kira-kira sampai sejauh ini apakah kita sudah memiliki karakter seorang guru atau seorang pendidik yang positif atau yang justru malah negatif, ya. Nah, untuk melihat itu, untuk mengetahui apakah kita memiliki karakter positif atau negatif itu, maka kita tinggal runut ke belakang. Bagaimana pengelolaan 3 modal tadi, ya, bagaimana pengelolaan aset diri kita yang saling berhubungan tadi, ya. Apa yang kita pikirkan akan diolah di dalam hati, dipertimbangkan dengan perasaan atas baik buruknya, kemudian hasilnya akan menjadi kata-kata, ya. Kemudian kata-kata hasilnya akan menjadi sebuah sikap, tindakan, perilaku, kemudian perilaku, tindakan yang diulang-ulang ini akan menjadi kebiasaan, ya. Kebiasaan yang diulang-ulang ini akan menjadi karakter. Nah, baru di situ akan ketahuan seperti apa karakter kita sebagai seorang pendidik. Gitu ya. Nah, ini sebelum kita masuk kepada 3 modal yang harus dimiliki. Ya. Jadi ternyata modal yang akan kita bahas ini sangat dipengaruhi oleh tadi 4 aset diri yang memang sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Sebagai seorang manusia secara umum, sebagai seorang pendidik, ya, profesi pendidik pada khususnya, ya, sama gitu. Aset dirinya sama, ya. Sekali lagi aset diri ini sama, ya. Pikiran, hati dan perasaan, kemudian kata-kata dan sikap. Nah, sekarang kita akan coba tes dulu, ya. Nah, sebelum kita masuk ke modal yang pertama, kira-kira apa sih? Kita akan coba tes dulu. Saya akan keluar dulu sebentar. Nah, sekarang coba videonya ditampilkan. Video Bapak Ibu ditampilkan. Oke, terima kasih yang sudah ditampilkan. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan kamera, ya. Perhatikan ke depan kamera. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu sudah menunjukkan senyum terbaik. Dalam hitungan ketiga sudah menunjukkan senyum terbaiknya. 1, 2, ya. Oke. Ada yang foto aja nih, ya. Dari tadi senyum terus. Oh, ternyata foto bukan video. Ya, saya perhatikan ini senyum terus nih Pak Iman. Oh, ternyata foto. Ya. Itu jelas Pak Iman. Senyumnya luar biasa. Oh iya, silakan sambil makan. Boleh. Ambil snack. Iya. Baik. Nah, ini tes senyum ya. Ini tes senyum. Nah, kita akan kembali ke materi berikutnya ya. Saya akan share lagi. Oh, sama Bapak itu. Mau kemana, Ibi? Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang tadi paham ya Bapak Ibu ya tentang modal ini dipengaruhi oleh aset diri yang sudah kita miliki tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang pertama. Kira-kira dari hasil tes senyum tadi, kira-kira apa yang bisa digambarkan dari modal yang akan kita bahas ini? Tadi kan sudah dites ya.
senyumnya seperti apa, senyum ikhlas itu seperti apa, ya, senyum tulus itu seperti apa. Pertanyaannya, sudahkah hari ini kita menebarkan senyum kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, ya? Sudahkah kita senyum juga kepada mungkin murid-murid kita yang walaupun PJJ gitu ya, walaupun belajar secara online, atau mungkin ini sudah mulai libur ya, apakah kita masih sempat menyapa mereka seperti itu ya? Nah, jadi jawabannya modal yang pertama adalah jadilah guru yang selalu tersenyum ternyata, ya. Jadilah guru yang selalu tersenyum. Ini modal yang pertama. Cukup ringan ya, cukup sederhana ya. Nah, tetapi ini juga bukan hal yang sangat remeh-temeh. Kenapa? Karena senyum dalam ajaran Islam ini kan bernilai ibadah, betul tidak Bapak Ibu? Ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, tabasammuk fi wajhi akhi laka shadaqah. Ya, jadi senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim itu bernilai sedekah bagimu, bagi kita. Kita begitu keluar dari rumah atau sebelum keluar dari rumah deh, pagi-pagi bangun tidur gitu ya, terus sudah memberikan senyum kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, kepada anak-anak gitu ya. Itu sudah jadi sedekah. Kemudian keluar dari rumah, ketemu tetangga, kemudian kita senyum terlebih dahulu. Ya, karena kita tahu bahwa sebagai seorang guru kita harus menjadi pribadi-pribadi yang selalu tersenyum sebagai modal pertama, ya. Nah, itu sudah dilakukan atau belum di hari ini? Nah, ini ternyata yang pertama modalnya adalah jadilah guru yang selalu tersenyum dengan sekaligus mengaplikasikan dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai guru agung umat manusia ya di dunia ini seperti itu. Nah, senyuman yang kita sunggingkan kepada seseorang itu setara dengan nilai bersedekah tadi ya, kita katakan seperti itu. Nah, kemudian juga senyuman atau tersenyum itu kan sebuah hal yang kemudian melukiskan perasaan pribadi seseorang, pribadi kita gitu ya. Apalagi dan terlebih lagi sebagai seorang guru ya. Kemudian senyuman itu timbul karena perasaan dalam diri berupa kita punya rasa senang, punya rasa kebahagiaan ya, yang melingkupi relung hati kita ya, hatinya penuh dengan kebaikan ya, tidak ada rasa dengki di dalamnya ya, tidak ada rasa iri kepada orang lain seperti itu ya, tidak menginginkan dari orang lain kecuali kebaikan ya, seperti itu ya. Maka modal yang pertama inilah yang kemudian bisa kita sebut dengan sebutan senyuman yang ikhlas dan tulus tanpa embel-embel. Gitu ya. Emang senyum itu ada yang pakai embel-embel Bu ya, Bapak ya? Ada itu. Senyum pakai embel-embel itu ada, berarti itu senyum yang tidak ikhlas kan gitu ya. Jadi sebagai seorang guru, apalagi ketika kita menghadapi murid-murid kita ya, tentunya senyuman yang harus kita tunjukkan adalah betul-betul senyuman yang tanpa embel-embel, alias tadi senyuman ikhlas dan tulus. Kenapa? Karena murid-murid kita itu tahu persis mana guru yang senyumnya hanya senyum pakai embel-embel gitu ya, senyum yang tidak ikhlas. Ya. Dan mana guru yang kemudian senyumnya ini sangat dirindukan oleh murid-muridnya, seperti itu. Ya, seperti itu. Bahkan pernah juga disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi ya, namanya kalau tidak salah Abdullah bin Harits radhiyallahu anhu, itu pernah mengatakan bahwa tidaklah aku pernah melihat seorang yang lebih banyak tersenyum dibandingkan Rasulullah SAW. Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling banyak tersenyum selama hidupnya. Kita tahu persis ya, Nabi Muhammad SAW itu kan sebagai seorang pendidik juga, sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam. Ternyata para sahabatnya mengakui bahwa beliau adalah manusia yang patut dicontoh dari aktivitas yang selalu terlihat tersenyum pada siapapun ya. Tidak pernah dilihat seorang pun yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW, begitu kata para sahabat. Nah, luar biasa kan? Artinya modal yang pertama tentang senyum ini pun kita sudah mencontoh daripada apa yang sudah ditunjukkan
kudwah kita ya, teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan dengan begitu maka selayaknya bagi kita untuk tidak menunjukkan muka masam ya, hasem lah kalau kata orang Sunda seperti itu. Apabila bertemu dengan saudara kita dilarang untuk bermuka masam. Sampai Rasulullah SAW saja kan pernah ditegur karena pernah sekali-kalinya bermuka masam kepada seorang sahabat seperti itu. Jadi kita diharuskan menghadiahkan senyuman terbaik yang kita miliki ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi ya, bagaimana Bapak Ibu tersenyum kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tetangga, dan terlebih kepada murid-muridnya seperti itu. Nah, demikianlah Islam kemudian menjadikan segala sesuatu itu menjadi bernilai ibadah dimulai dari senyum. Maka modal yang pertama menjadi guru adalah jadilah guru yang selalu tersenyum, itu akan menghadirkan keberkahan dan juga bernilai ibadah untuk kita sebagai seorang pendidik seperti itu ya. Tapi yang perlu diingat adalah ya, tapi jangan juga kita senyum-senyum sendiri ya. Karena semua pun ada tempatnya ya. Bagaimana saat yang pas untuk tersenyum ya. Bagaimana saatnya yang pas untuk tersenyum Bapak Ibu? Kapan harus tersenyum? Ya tentunya saat kita bertemu dengan orang-orang ya, bertemu dengan keluarga, handai tolan, saat menyambut tamu gitu. Kemudian bertemu dengan murid-murid yang kita rindukan, bertemu rekan sejawat, bahkan sebetulnya saat kita ditimpa musibah atau masalah sekalipun, kalau kita sudah mengaplikasikan modal pertama menjadi guru yang selalu tersenyum, maka setiap saat ada masalah sekalipun, insya Allah kita akan tersenyum. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena tersenyum adalah obat yang mujarab untuk mengurangi beban yang sedang kita punya. Ya, jadi selain dari bernilai ibadah tadi, ternyata senyum menjadi obat yang mujarab untuk mengurangi beban masalah yang sedang kita hadapi seperti itu. Cobalah Bu, Bapak kalau sudah ada masalah coba tersenyum, insya Allah berkurang itu masalahnya ya. Mungkin tidak hilang tapi berkurang seperti itu ya. Ini modal yang pertama, jadilah guru yang selalu tersenyum seperti itu. Nah, sampai sebetulnya senyum itu ada rumusnya katanya ya. Ada rumusnya. Rumus senyum itu adalah 227. Kalau kita belum terbiasa bisa senyum kepada semua orang, coba latihan dengan rumus senyum 227. Ini bukan pola penyerangan sepak bola ya, 227. Jadi rumus senyum 227 itu dilakukan 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan lakukan selama 7 detik. Ya, lakukan selama 7 detik. Nah ini bagi kita yang agak sulit untuk bisa tersenyum. Kan memang ada ya orang-orang yang kelihatannya tuh sebetulnya bukan karena ngambek juga, bukan bermuka masam juga, karena memang susah untuk bisa senyum. Maka coba kita berlatih dari rumus senyum 227 ini. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, ya sampai udah mulai kelihatan giginya, lakukan selama 7 detik gitu ya, 7 detik. Nah, itu berlatih setiap pagi. Insya Allah itu begitu keluar rumah itu sudah terbiasa, bisa menjadi guru yang selalu tersenyum. Nah, ini yang pertama ya. Jadi modal yang pertama menjadi guru yang bahagia adalah selalu tersenyum. Karena dengan senyum kebahagiaan akan hadir di dalam kehidupan kita, masalah pun akan berkurang ya, masalah yang kita hadapi juga akan berkurang bebannya ketika kita tersenyum. Baik ya, sampai sini dulu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Maka kita ini sesinya kan ngobrol aja sebetulnya ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang sudah mempraktekkan senyumnya? Siapa yang sudah seringkali mempraktekkan senyum kepada muridnya, kepada keluarga? Ya dimulai sebetulnya dari lingkaran terdekatnya ya, dari mulai lingkungan keluarga, kemudian nanti baru kepada murid-muridnya. Apalagi sekarang kondisinya masih pembelajaran jarak jauh ya. Ini sangat punya masalah tersendiri. Jadi kalau kita tidak bisa atasi dengan maksimal, kita tidak paham, semuanya akan berantakan. Maka cobalah dimulai dari senyum. Nah, saat misalnya PJJ seperti ini ya, Bapak Ibu
bertemu dengan murid-muridnya secara virtual. Dari awal sampai akhir usahakan itu selalu tersenyum biar dilihat muridnya. Ya, menunjukkan bahwa kita adalah guru-guru yang tadi punya modal yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi itu, jadilah guru yang selalu tersenyum. Karena ini modal untuk menjadi guru bahagia. Ini baru yang pertama ya. Gitu. Ini sudah banyak chat ya, di room chat itu sudah banyak juga. Ibadah paling murah adalah senyum, betul. Ibadah yang paling murah ya gak usah pakai biaya, nggak bayar, mau bayar sama siapa? Senyum itu tinggal begitu aja, itu udah jadi ibadah. Apalagi guru ya, guru itu kan filosofinya digugu dan ditiru. Ketika kita mampu menghadirkan senyum terbaik kita, maka murid-muridnya juga, misalnya ibu guru walaupun secara online ini terus bertanya atau menyapa murid-muridnya, halo anak-anak ibu apa kabar semuanya, sambil senyum, itu muridnya nggak mungkin sambil cemberut balasnya, yakin. Pasti mereka juga akan tersenyum, bahagia melihat kehadiran bapak ibu gurunya dengan senyuman-senyuman terbaiknya seperti itu. Ya, ibadah paling murah adalah senyum. Malah bukan murah, gratis ya. Kalau murah kan berarti masih harus bayar. Ini senyum itu gratis ya. Jadi tidak usah bayar. Kemudian awet muda juga Pak. Wah, kata Bu Isya ini bisa bikin awet muda. Tuh, coba senyum itu kan, coba perbandingan antara senyum dengan cemberut. Kalau senyum itu menggunakan berapa otot? 11 otot saja ya. Tapi kalau otot wajah. Tapi kalau cemberut itu lebih dari 30 otot wajah yang diupayakan untuk cemberut. Jadi lebih susah mana? Lebih susah senyum atau lebih susah cemberut? Lebih susah menjadi guru cemberut. Kenapa? Nah, nanti jadi cepat tua juga. Kenapa? Karena lebih banyak otot wajah yang digunakan. Kalau senyum hanya belasan otot wajah saja yang digunakan. Nah, itu seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ya. Insya Allah yang pertama ini kayaknya sudah pinter ini Bapak Ibu, sudah terbiasa ya. Mungkin baru tahu ya Kang Eka, ternyata senyum itu jadi modal untuk jadi guru bahagia. Betul, ini salah satu, baru satu ya, salah satu modal untuk menjadi guru bahagia. Baik, kita akan lanjutkan. Yang kedua kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira yang kedua. Ya. Nah, yang kedua, coba kita tes kebaikan dulu nih. Ya, kalau ada pertanyaan misalnya seperti ini Bapak Ibu, sudahkah hari ini Bapak Ibu dari mulai bangun tidur hingga malam ini nih bertemu di ruang Zoom sebelum tidur, sudahkah berbuat kebaikan? Bapak Ibu sudah berbuat kebaikan hari ini? Dari mulai bangun tidur hingga malam ini, hingga duduk di depan layar laptop atau handphone pintarnya masing-masing, sudah berbuat baik. Lantas pertanyaan berikutnya, kebaikan apa saja yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu sebagai seorang pendidik terutama ya. Kemudian kepada siapa saja kebaikan itu dilakukan. Nah, ini silakan Bapak Ibu jawab di dalam hati ya. Kenapa? Karena tes kebaikan ini menunjukkan, atau yang ingin saya sampaikan, bahwa modal yang kedua sebagai seorang guru yang ingin menjadi guru bahagia adalah ini, jadilah guru yang selalu berbuat kebaikan. Ya, ini modal yang kedua ya, berbuat kebaikan. Nah, ini di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, di dalam surat An-Nahl ya, ayat ke-128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita sebagai seorang guru selalu berbuat kebaikan, maka sebetulnya kita sudah mengaplikasikan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam ayat yang lain juga disebutkan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, seperti itu ya. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita menjadi seorang guru yang selalu berbuat baik, Allah itu suka ternyata, gitu ya. Nah, kita hidup di dunia ini kan memiliki sebuah tujuan, ya. Sebagaimana setiap agama memang mengajarkan seperti itu ya. Kita hidup ini memiliki tujuan.
Sehingga ketika kita tidak memiliki sebuah tujuan, maka hidup yang kita lakukan ini ya jadi sia-sia, tidak akan berguna, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, salah satu tujuan yang paling besar dalam kehidupan ini kan apa? Berbuat baik kepada sesama, kan itu, ya. Salah satu tujuan kita hidup ini salah satunya adalah berbuat baik kepada sesama, seperti itu, ya. Jika kita bisa memberi kepada orang lain berupa sebuah makanan saja misalnya gitu ya, tentu perbuatan baik itu akan membuat hati kita merasa tentram. Coba deh Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah merasakan atau barangkali selalu merasakan, ketika Bapak Ibu berbuat baik, maka yang dirasakan di dalam hati apa? Hati merasa tenang, merasa tentram. Nah, biasanya seperti itu, ya. Apalagi misalnya sebagai seorang guru berbuat baiknya kepada murid-muridnya, udah gitu muridnya juga tidak satu, kan banyak gitu ya, diapresiasi oleh murid, itu hati kita sebagai seorang pendidik itu tenang gitu, karena sudah melakukan sesuatu hal yang baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Akan membuat hati kita tentram, ya. Nah, perbuatan baik ini bisa dilakukan dalam bentuk apa saja ya Bapak Ibu, ya. Sangat banyak sekali ya, tergantung tergantung dari kebiasaan yang sering kita lakukan. Banyak perbuatan baik, terlebih sebagai seorang pendidik banyak perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan dalam mengiringi langkah kita sebagai seorang pendidik atau yang berprofesi sebagai guru, seperti itu ya. Nah, kemudian ini tergantung dari salah satu unsur yaitu ikhlas ya. Perbuatan kebaikan pun juga harus dilakukan dengan ikhlas ya, seperti itu ya. Harus disertakan dengan sifat ikhlas. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Kira-kira kenapa Bapak Ibu kita, ya, terutama guru lah ya, guru harus berbuat baik, atau kenapa berbuat baik itu harus menjadi modal seorang guru? Kan tadi modal yang kedua ini, jadilah guru yang selalu berbuat baik. Kenapa kira-kira pertanyaannya? Kenapa kita harus berbuat baik? Baik sebagai seorang manusia secara umum maupun sebagai seorang pendidik secara khusus. Karena kita tidak pernah mengerti ya Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu bagaimana hukum alam itu bekerja. Bagaimana sunatullah itu bekerja. Bahwa ketika kita berbuat kebaikan, maka pada dasarnya kebaikan itu akan menular kepada orang lain. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa ternyata kebaikan itu menular? Kadang kalau kita bicara tentang atau kita mendengar kata menular tuh biasanya yang diingat penyakit aja gitu. Ternyata kebaikan yang kita lakukan ya dalam keseharian kita sebetulnya itu menular kepada orang lain. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa kebaikan itu menular ya? Sehingga sampai pada akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri yang sudah menunjukkan kebaikan itu. Kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita, gitu ya. Nah, ini saya akan menunjukkan sebuah contoh bahwa kebaikan itu ternyata menular, dan itu suatu saat akan kembali lagi kepada diri kita. Ya, banyaklah ini yang dialami oleh orang-orang sukses ya dalam kehidupan kita yang mungkin kita sangat kita kenal ya. Misalnya seperti salah satu pengusaha asal Indonesia yang luar biasa ya yang bisnisnya di bidang pangan. Mungkin Bapak Ibu kenal ya, Bob Sadino ya. Beliau pengusaha yang sukses, kemudian memberikan tips-tips menjadi sukses sebagai seorang entrepreneur itu seperti apa ya, tidak berhenti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan seterusnya. Itu salah satunya seperti itu ya. Nah, untuk itulah kemudian menjadi guru sekalipun kita harus selalu berbuat baik dan harus terus dilakukan ya, karena perbuatan-perbuatan baik itu semuanya memiliki manfaat tersendiri yang pada akhirnya nanti akan kita rasakan. Nah, saya akan memberikan satu contoh ya Bu, Bapak Ibu ya. Satu contoh bagaimana kemudian kebaikan yang kita lakukan itu menular. Tadi kan mungkin Bapak Ibu nggak percaya, masa sih kebaikan bisa menular? Kan bisa. Kita perhatikan contoh berikut dari sebuah tayangan video sederhana, dan mudah-mudahan ini bisa mengilhami kita untuk terus berbuat baik sebagai seorang guru. Ya, kita perhatikan. Saya akan share satu video ke hadapan Bapak Ibu.
Kang, punten, saya teh hari ini lagi dapat rezeki, Kang. Nah, ya hari ini saya nazar, dapat rezeki saya pingin ngasih juga ke orang lain. Nah, kebetulan Akang saya pingin bayarin orang yang di belakang saya. Jadi Akang biar saya bayarin aja bensinnya, Kang, gitu. Biar saya bayarin full tank aja, Kang, hari ini gitu. Nggak salah juga. Iya benar buat Akang gitu. Terima kasih ya. Sama-sama terus. Banyak ya. Buat Akang. Terus Kang, duluan ya Kang ya, teman. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Kang. Ini berhubung saya bayarannya. Ya. Oh, yang turun bisa nih. Bisa saya aja. Yuk, orang. Orang aja. Masalah. Ayo, Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Yakin ya kalau sekarang ternyata kebaikan itu bisa menular, ya. Kebaikan itu bisa kita tularkan kepada orang lain dan orang lainnya akan melakukan hal yang sama. Seperti itu. Mulai besok bisa kita lakukan, tapi nggak harus nyontok si Bapak tadi ya. Ya. Misalnya ngantri di SPBU, bayarin yang di belakangnya. Bisa apa saja ya, bisa kebaikan apa saja, kemudian nanti orang akan meniru atau melakukan hal yang sama hingga satu saat kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sekalipun hanya misalnya kita memasukkan uang Rp1.000 ke kenceleng masjid atau memberikan uang Rp2.000 kepada orang-orang yang sedang minta-minta di jalan, lakukan kebaikan sekecil apapun seperti itu. Terlebih sebagai seorang pendidik ya. Karena modal yang kedua tadi adalah jadilah guru yang selalu berbuat kebaikan seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan di layar berikutnya. Bentar, ada kendala ya. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, ini yang kedua. Kemudian kita akan langsung ke modal yang ketiga. Yaitu jadilah guru yang tidak menyakiti hati orang lain. Nah, ini modal yang ketiga. Ya, sebagai manusia sebisa mungkin kita untuk tidak menyakiti hati orang lain ya, meskipun orang tersebut pernah menyakiti hati kita gitu ya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau belajar dari kesalahan, kemudian mengakui, menyesali, kemudian berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama ya, seperti itu. Mungkin kita tidak pernah sadar ya, pernah berbuat kesalahan kepada orang lain ya, misalnya seperti kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, bahkan kepada murid-murid kita pernah menyakiti mereka, misalnya seperti itu ya. Jadi ingat dengan baik siapa saja orang-orang yang pernah sakit hati akibat perbuatan kita ya. Kemudian
kita berusaha untuk membalasnya dengan berbuat baik kepada mereka, ya. Sebisa mungkin menghindari untuk menyakiti hati orang lain, seperti itu ya. Selagi kita masih sempat dan masih sehat, maka tidak ada salahnya ya, misalnya sebagai seorang guru meminta maaf kepada murid-murid, misalnya seperti itu, maafkan bapak, nak ya, maafkan ibu gitu. Ini menjadi hal yang bisa kita lakukan, dan karena ini menjadi modal yang ketiga ya, sebagai seorang guru yang berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain ya, seperti itu. Nah, ini yang ketiga. Itu simpel sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai seorang guru, ayo kita lakukan 3 hal yang tadi ya, termasuk yang ini ya. Selalu tersenyum, selalu berbuat kebaikan, dan tidak menyakiti hati orang lain. Maka insya Allah kita akan menjadi sosok-sosok guru yang dirindukan kehadirannya, kemudian dicintai keberadaannya. Merasa orang-orang akan, murid-murid kita akan merasa kehilangan ketika kita tidak ada, seperti itu. Jadi sangat dirindukan kehadirannya dan dicintai keberadaannya, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, ayo kita lakukan 3 hal tadi. Yang pertama apa? Selalu tersenyum. Kemudian yang kedua, menjadi guru yang selalu berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, menjadi guru yang tidak menyakiti hati orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi 3 sebetulnya modal untuk menjadi guru itu sebetulnya mudah ya. Senyum, selalu berbuat kebaikan, tidak menyakiti hati orang lain. Udah, ini modalnya ya untuk menjadi guru. Dan insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah tahu, bahkan mungkin kayaknya saya udah paham nih dengan 3 modal ini. Bahkan mungkin saya udah punya 10 modal jadi guru. Wah, itu silakan nanti boleh di-sharing ya. 7 lagi, ini kan baru 3 nih. Saya punya 10 Kak, boleh tambahkan 7. Jadi nanti kita kolaborasi, ini kita berikan sharing pengetahuan berikutnya, 3 ditambahkan 7 lagi modal menjadi guru, jadi 10 gitu ya. Apa-apa. Ya, tapi mudah-mudahan kita sudah melakukan 3 modal ini ya sebagai seorang guru ya. Senyum, selalu berbuat kebaikan, dan tidak menyakiti hati orang lain. Insya Allah seperti itu ya. Baik. Nah, nanti mulai besok jangan lupa ya, misalnya gini ya, sebagai tes gitu ya, kita bikin sebuah chart ya, 3 chart seperti ini, boleh ditempel di dinding kamar, di meja rias ibu-ibu, biasanya ya di kulkas, atau di tempat yang mudah dan selalu terlihat oleh kita gitu ya. Tulisannya begini aja, sudah tersenyum hari ini, pertanyaan ya, sudah berbuat baik hari ini, dan yang ketiga, sudah membahagiakan hati orang lain hari ini. Nah, kita tempel chart ini di tempat-tempat yang mudah kita lihat, sehingga gitu lewat kita lihat, aduh saya belum senyum ya hari ini ya, udah kita langsung senyumin orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus baca lagi, aduh saya belum berbuat baik ya sebagai seorang guru yang hari ini, berbuat baik, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi silakan mulai besok buat chart seperti ini sebagai sebuah pengingat. Insya Allah ya, kita masih sama-sama belajar seperti itu. Nah, kita cukup ya dengan 3 modal menjadi guru bahagia. Nah, sekarang kita ingin tahu apakah dengan 3 modal ini kita sudah bahagia sebagai seorang guru, ataukah mungkin belum, kayaknya saya belum bahagia nih, baru bisa senyum sih tapi bahagianya belum. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya, kita akan definisikan bahagia itu apa gitu ya. Setelah kita punya aset diri tadi yang 4 ya, kemudian kita punya 3 modal untuk menjadi guru bahagia. Sekarang kita definisikan bahagia itu apa bagi kita seorang guru, seorang tua gitu ya. Kira-kira apa Bapak Ibu bahagia itu? Iya. Bahagia adalah titik misalnya seperti itu. Menurut bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Wikipedia, bolehlah. Kira-kira, atau menurut Mbah Google, nanya dulu deh ke Mbah Google. Namanya bahagia itu gitu. Kira-kira apa Bapak Ibu bahagia? Ya. Ini saya juga mengutip dari Wikipedia. Jadi kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan, ya, hingga timbul rasa senang, timbul rasa cinta, timbul kepuasan, timbul kenikmatan atau kegembiraan yang intens, terus berkelanjutan seperti itu. Nah, itu definisi kebahagiaan, ya. Kemudian juga berbagai pendekatan filsafat, agama, psikologis gitu ya, biologi juga telah dilakukan untuk mendefinisikan kebahagiaan yang menentukan sumbernya. Karena sumber bahagia itu apa? Setiap orang pasti beda-beda. Ada yang mengatakan
bahagia itu sederhana, ya. Bisa berkumpul sama keluarga itu udah bahagia. Ada yang misalnya bahagia itu kalau hari ini dapat uang 100.000, itu juga ya masing-masing berbeda ya. Makanya pendekatan, berbagai macam pendekatan filsafat, agama, psikologis ya, itu dilakukan untuk mendefinisikan arti bahagia itu sendiri. Nah, sebagai seorang guru, kira-kira apa sumber yang membuat kita menjadi bahagia? Ya, nah kita akan bahas nih sampai dengan kurang lebih 30 menit ke depan ya. Sekarang yang menjadi sumber bahagianya seorang guru itu apa? Gitu ya. Bahkan katanya kalau tidak salah ini ada harinya ya, Hari Bahagia Internasional itu ada katanya ya Bapak Ibu ya. Saya juga baru ngeh gitu ya, ngebahas tentang bahagia, ternyata dapat artikel katanya ada yang disebut dengan Hari Bahagia Internasional ya, International Day of Happiness, yang selalu diperingati pada tanggal 20 Maret. Berarti ingat-ingat Bu ya, nanti Maret 2021 itu hari bahagia. Pokoknya nama dari bangun tidur sampai mau tidur lagi harus bahagia. Walaupun masalah mendarat, karena itu hari bahagia internasional, jadi harus bahagia. Nah, katanya seperti itu ya. Nah, tadi kita balik lagi kepada sumber bahagia bagi seorang guru, gitu ya. Kadang ada juga yang mengatakan bahagia itu berbagi cerita sama temen, udah bahagia banget gitu ya. Ketemu teman lama itu juga udah bahagia banget ya. Sumber bahagia itu beda-beda ya, macam-macam gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Jadi untuk sumber bahagianya seorang guru, sebetulnya ternyata ya, saya jadi bikin rumusnya nih. Jadi bahagianya seorang guru itu ternyata adalah kumpulan dari huruf-huruf yang membentuk kata bahagia itu sendiri. Atau kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya dengan akronim. Akronim itu apa, Bu? Pak, singkatan ya. Nah, ternyata sumber bahagia bagi seorang guru itu adalah B, A, H, A, G, I, A. Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu. Ya. Kira-kira dimulai dari mana? Kita akan mulai dari B. Jadi sumber bahagia atau yang bisa membuat bahagia seorang guru adalah selalu dengan bersyukur. Maka jadilah pribadi guru atau pendidik yang selalu bersyukur. B, gitu ya. Jadi kita akan sangat bahagia ketika kita mampu bersyukur. Ketika kita mampu menjadi pribadi atau guru yang selalu bersyukur. Ya. Di saat kita merasakan kesenangan, ya, kemudian diharapkan untuk selalu bersyukur dan ingat di mana ketika misalnya kita pernah merasakan susah, pernah merasakan duka yang tiada tara, begitu ya. Misalnya apapun lah kesulitan yang dihadapi, maka ingat bahwa satu saat akan datang satu masa yang penuh dengan kegembiraan, satu masa yang penuh dengan kesenangan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Insyirah ya, yang selalu kita baca, bahkan biasanya di waktu subuh sering kita baca ya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya. Nah, saat kita sedang berada di masa-masa sulit, selalu ingatlah kepada Allah ya. Karena juga Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, kata Allah seperti itu. Jadi guru bahagia itu adalah pertama mengamalkan B-nya, yaitu bersyukur, selalu menjadi pribadi yang mensyukuri setiap keadaan ya. Nah, syukur ini juga laksana keimanan ya, atau laksana iman atau keyakinan yang ada di dalam hati. Iman itu kan artinya meyakini di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, kemudian mempraktekannya dengan seluruh anggota badan ya, atau meyakininya dengan seluruh anggota badan kita, mengerjakan semua amalan yang Allah perintahkan seperti itu. Nah, ternyata syukur juga laksana iman seperti itu. Kenapa? Karena syukur adalah menunjukkan adanya nikmat dari Allah yang ada dalam diri kita ya. Kita sampaikan, kita yakini bahwa semua yang kita dapatkan ini berasal dari Allah SWT, sehingga kita bersyukur. Kemudian kita sampaikan melalui lisan kita. Ucapan paling ringan mungkin
ucapan alhamdulillah, ya Allah terima kasih, seperti itu. Sebagai bentuk rasa syukur kita, ya. Kemudian melalui anggota badan kita berupa kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Ketika kita sehat, kita bisa melaksanakan ibadah dengan sangat giat, sangat sempurna, gitu ya. Ini disyukuri, seperti itu, ya. Diberikan kesehatan lahir batin, kita berbuat baik sebanyak mungkin, disyukur, seperti itu, ya. Karena bersyukur itu juga adalah menerima potensi yang kita miliki, ya. Sebagai guru, sebagai orang tua, punya potensi yang sangat luar biasa. 4 aset yang dimiliki tadi kita optimalkan dengan sedemikian rupa, hasilnya maksimal, kita merasa bahagia karena kita mampu bersyukur, seperti itu, ya. Bersyukur atas ladang amal yang Allah berikan kepada kita, ya. Ketika orang lain tidak mengambil ladang tersebut, maka ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala lebih banyak, ya. Sehingga kita mampu selalu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Dan bersyukur itu mengembangkan potensi tadi yang disebutkan, ya, untuk meningkatkan kualitas diri kita, ya, seperti itu. Cari terus dan gali terus potensi yang ada dalam diri kita, ya. Terlebih sebagai seorang pendidik, cari terus, gali terus, kira-kira potensi apa lagi yang bisa kita tunjukkan kepada murid-murid kita, kepada para orang tua murid dan seterusnya, ya, kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar juga ditiru kebaikan-kebaikannya, seperti itu. Nah, yang perlu kita waspadai adalah lawan dari syukur, yaitu kufur, ya, kufur nikmat, yaitu sifat enggan untuk menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang telah kita dapatkan selama ini adalah pada dasarnya berasal dari Allah SWT. Kita mengingkari, itu yang perlu kita waspadai, ya. Yang perlu kita waspadai adalah kufur, ya, kufur nikmat, seperti itu. Nah, ini akronim dari bahagia yang pertama, yaitu B, bersyukur, ya. Jadilah pribadi guru atau pendidik yang selalu bersyukur. Kemudian akronim yang berikutnya adalah A. Apa? Arahkan pikiran untuk senantiasa positif, ya. Maka jadilah pribadi guru atau pendidik yang selalu mengarahkan pikirannya untuk senantiasa positive thinking atau berpikir positif selalu, ya. Nah, jika kita tidak bisa memahami diri kita, ya, maka seseorang tidak akan pernah mengetahui potensi dirinya sendiri. Kalau kita tidak memahami diri kita sendiri, kita tidak akan pernah tahu potensi apa yang ada dalam diri kita nih. Terlebih sebagai seorang guru, kita tahu tadi ada 4 aset gitu yang kita miliki untuk dijadikan modal, ya, menjadi guru yang bahagia seperti tadi. Nah, kalau kita tidak memahami diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menggali potensi kita, ya, mengetahui potensi kita? Maka penting bagi kita, ya, bagi masing-masing kita, Bapak Ibu semua, untuk mengenali dan memahami diri sendiri, ya. Mungkin bisa dicoba dari sebuah rumus, ya, ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini juga ada, ya, 5W plus H. Kok bisa Kang Eka dari situ? Bisa. 5W plus H, 1H itu apa? Pertama, what, ya, apa. Coba unsur apa ini akan mengantarkan diri kita untuk memberikan sebuah gambaran tentang harapan. Apa sih harapan kita hidup di dunia ini? Mungkin seperti itu. Harapan mungkin sebagai seorang guru, apa harapannya? Apa cita-citanya? Apa impian Bapak Ibu? Tujuan hidupnya, visi misi pribadinya. Coba tanyakan dengan unsur apa tadi? Yang pertama. Kemudian who, siapa, ya. Nah, unsur who ini akan mengantarkan diri kita kepada mengumpulkan fakta yang mungkin sangat banyak, ya, sebanyak-banyaknya terkait pribadi kita, terkait diri kita, ya, baik sebagai seorang individual maupun sebagai seorang pribadi sosial atau individu sosial, ya. Jadi kita akan mengumpulkan banyak fakta tentang diri kita, ya, sebagai makhluk pribadi sekaligus juga makhluk sosial, seperti itu, ya. Itu dari unsur who. Kemudian juga ada unsur when, kapan, ya. Ini merujuk pada keterangan waktu dari setiap peristiwa yang mungkin terjadi dalam hidup kita, ya. Kita bisa mengingat kapan kita misalnya berada dalam keterpurukan hidup, ya. Kemudian kapan kita bangkit, itu kita coba tanyakan dari
unsur when itu. Kapan? Kapan terakhir saya menangis atas dosa-dosa saya? Kapan terakhir saya berniat untuk hijrah menjadi lebih baik seperti itu? Untuk mengetahui itu tadi, memahami diri, kemudian menggali potensi yang kita miliki, gitu ya. Menggunakan rumus 5W plus 1H ini. Kemudian berikutnya where, ya, di mana, ya. Unsur where atau ini juga hampir sama ya dengan when tadi ya. Ini saling punya keterikatan ini. Menjelaskan sebuah arti tempat ya, suatu peristiwa yang pernah mungkin terjadi terhadap diri kita. Tetapi lebih spesifik dalam hal ini sebetulnya kita bisa tahu di mana kita menempatkan diri kita ya selama ini, di sebuah lingkungan positifkah atau kita menempatkan diri di sebuah lingkungan yang negatifkah. Ini unsur where ini bisa kita tanyakan di situ ya, untuk menggali potensi kita. Kemudian why, mengapa ya. Unsur why ini menitik beratkan pada alasan atau latar belakang kita memilih sebuah jalan hidup misalkan, atau sebuah pilihan hidup lah gitu. Kenapa Bapak Ibu memilih profesi sebagai guru? Kenapa misalnya seorang pasangan memilih dia menjadi pasangannya? Ya. Kenapa saya ingin menjadi baik? Kenapa Bapak Ibu ingin hijrah menjadi lebih baik misalnya seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini unsur why, kenapa? Ya, kalau mampu dijawab berarti Bapak Ibu sudah bisa memetakan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah dari unsur tadi atau dari rumus tadi adalah how, ya. 1H atau how, bagaimana. Nah, unsur how ini menitik beratkan pada penjelasan lebih detail satu hal yang mendukung pernyataan unsur why tadi, ya. Jadi misalnya bagaimana kamu bisa memilih profesi guru? Misalnya di tengah pandemi seperti ini kok masih kekeh pengen jadi guru, gitu ya. Dijelaskan di sini, ya, di unsur how ini. Kemudian bagaimana kamu bisa memilih dia sebagai pasangan hidup, gitu. Sementara orang lain mungkin nggak percaya, gitu. Sementara kita percaya. Artinya kalau kita mampu menjawab berarti kita sudah bisa memetakan potensi yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan rumus ini bisa membantu menjawab bagaimana kita mengenali diri kita yang penuh dengan potensi ini. Penuh sekali dengan potensi Bapak Ibu, ya. Masalahnya adalah, ini ada masalahnya ternyata. Masalahnya adalah kenapa kita sampai tidak tahu bahwa diri kita masing-masing ini punya potensi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Masalahnya adalah sifat manusia selalu fokus pada hal yang kecil saja. Apa Bapak Ibu? Kita ulang. Masalahnya adalah sifat manusia selalu fokus pada hal-hal yang sangat remeh-temeh atau sangat kecil. Bahkan hingga bisa membuat dan memandang kesalahan kecil itu bisa mengalahkan kebaikan yang besar. Bayangkan Bapak Ibu, ketika ada satu kesalahan kecil saja, satu kesalahan yang mungkin hanya baru dilakukan satu kali saja, itu bisa menutup kebaikan-kebaikan yang pernah kita atau Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Ya. Nah, kita coba lihat sekarang. Ini ada gambar nih ya. Ini ada gambar, saya akan tunjukkan. Oke. Sudah terlihat gambarnya? Halo? Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah terlihat ya? Baik, saya keluarkan dulu gambarnya nih. Saya unshare dulu. Unshare dulu. Oke, silakan ditampilkan videonya. Nah, dari gambar tadi yang terakhir coba boleh jawab di chat. Kalau yang bisa diaktifkan mikrofonnya boleh, silakan menjawab. Apa yang Bapak Ibu lihat? Boleh siapa dulu, boleh raise hand seperti ini atau langsung di. Ada yang sudah menjawab? Ibu Sri Harmiasi titik. Kata titik. Ada Ibu Nia cuma ngasih simbol titik juga. Titik gitu. Titik hitam. Bu Nur Hayati titik hitam, Bu Isya titik hitam. Ada lagi? Nggak ada yang bilang sirem, Kang kata sirem, nggak ada ya.
titik hitam. Ada lagi? Titik hitam agak besar, sebuah titik. Ibu Wahyu sebuah titik, ya. Ada lagi? Siapa yang belum jawab? Lihat apa tadi? Titik hitam ada putihnya, ya. Oh, Ibu Sri mengulang. Lingkaran kecil hitam, ada titik, ada yang nyebut lingkaran, gitu ya. Boleh. Mungkin tadi nyebut lingkaran sama Ibu Dina di zoom dulu ya. Oh, kalau di zoom jadi lingkaran juga ya titik tadi itu. Sudah, ada lagi yang mau menjawab yang agak berbeda? Karang kali, oh karang. Bukan batu karang gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke gambar ya. Saya share screen lagi. Baik. Tadi jawabannya betul semua. Tadi jawaban Bapak Ibu betul semua ya. Lihat titik hitam, lingkaran hitam kecil ya. Nah, itu tadi ya. Masalahnya akhirnya di sini terjawab ya. Kenapa kita tidak mampu mengenali potensi diri kita? Karena masalahnya satu, kita selalu fokus pada hal yang kecil. Coba ada nggak yang jawab? Misalnya gini, apa yang Bapak Ibu lihat? Jangan fokus ke titik hitamnya, tapi fokuslah bahwa di situ ternyata ada area putih yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, Bapak Ibu. Betul nggak? Betul nggak ada area putih yang lebih luas dibandingkan dengan hanya satu titik hitam yang kecil saja? Betul nggak? Betul kan? Kenapa tidak ada yang jawab area putih itu yang lebih besar? Fokusnya kepada karang, kata Bu Isir tadi. Titik kecil hitam itu, ya itu tadi masalahnya. Sampai kita tidak mengenali potensi diri kita, karena masalahnya satu, kita selalu fokus pada hal-hal yang kecil. Kita melupakan hal-hal yang lebih besar yang ada dalam diri kita. Kita lebih sering mengatakan, aduh gimana ya, bisa nggak ya, kayaknya saya nggak sanggup. Padahal ternyata dia sebetulnya punya potensi yang jauh lebih besar dari itu semua. Jadi mulai sekarang kita jangan fokus pada titik-titik kecil yang ada di dalam diri kita, tapi kita fokus pada apa yang kita miliki yang paling besar dari diri kita sebagai seorang guru. Yakin seperti itu ya, sehingga kita akan mulai mengenali diri kita, memahami potensi yang kita miliki ya. Kepercayaan diri pun kita akan meningkat ya, naik lah, seperti itu. Ini dari contoh gambar saja ya kita sudah bisa memahami seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya, tadi sudah sampai huruf akronim apa nih? 2 ya, baru 2 ya. Baik, berikutnya adalah H ya. Akronim dari H yang menunjukkan bahwa menjadi guru itu sangat bahagia, atau dengan 3 modal menjadi guru bahagia ini. Jadilah pribadi guru atau pendidik yang tidak pernah mengeluh, atau hilangkan keluhan, atau hilangkan kata mengeluh. Haram buat guru kalau suka mengeluh. Ya memang setiap kita punya masalah ya. Ada yang bisa mengatasi, ada yang mungkin tidak bisa mengatasinya. Bahkan keluhan terdahsyat sekalipun ya itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Betul tidak? Mau mengeluh sedahsyat apapun, emang kira-kira masalahnya selesai? Saya bertanya Bapak Ibu. Nggak akan selesai. Apalagi kalau kita mengeluhnya ke tempat dan orang yang salah lagi gitu ya. Makin jadi masalahnya, kan seperti itu ya. Di dunia ini manusia hanya boleh mengeluh pada 2 hal saja, Bapak Ibu. Gitu. Pinjam amat kayak cuma 2. Mengeluh kepada Allah yang pertama, yang kedua mengeluh pada ahlinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita boleh ngeluh, itu boleh ya. Di dunia ini kita boleh mengeluh. Kan tadi katanya guru bahagia itu harus menghilangkan keluhan atau tidak pernah mengeluh lagi. Tapi ternyata boleh kita mengeluh. Pertama mengeluh kepada Allah, yang kedua mengeluh pada ahlinya. Contoh begini, kalau mengeluh pada Allah kita paham ya, kita ngerti lah. Yang kedua mengeluh pada ahli itu gimana Kang Eka gitu. Contohnya gini, kalau seorang istri, atau katakanlah kalau istri saya sakit gigi,
dia nggak bisa kan mengeluh pada suaminya yang atau kepada saya yang bukan seorang dokter. Saya seorang trainer, ya nggak ngerti tentang gigi gitu. Kalau sakit harus diapain? Berarti dia istri saya ngeluhnya harus ke dokter gigi ahlinya. Kenapa dok gigi saya sakit? Nah itu dokter ngerti itu, jadi akan diobati. Ya. Jadi mengeluh pada ahlinya, kalau mengeluh bukan pada ahlinya itu nggak akan dapat jawaban seperti itu ya. Sebagaimana juga pernah saya kutip dari sebuah buku yang berjudul Menjadi Wanita Paling Bahagia, ini karangan Syekh Aid Al-Qarni. Ini pernah dijelaskan bahwa dengan adanya bencana ya di Indonesia kan juga sering terjadi bencana ya. Baru-baru kemarin juga di Bandung, yang mudah-mudahan saudara-saudara kita dilindungi ya di sana, banjir seperti itu sampai masuk di dalam kotak seperti itu ya. Nah, ketika adanya bencana pula ternyata doa itu bisa terucap dari orang-orang yang terkadang suka melupakan Allah SWT. Ya sempat lupa gitu. Begitu dikasih bencana ingat tiba-tiba gitu. Dan berdoa. Ya, seperti itu. Jadi orang yang terkadang suka melupakan Allah SWT, ketika diberikan bencana atau sebuah musibah, itu bisa tiba-tiba ingat sama Allah. Ya. Langsung mengeluh sama Allah gitu. Padahal sebelumnya tidak pernah ingat gitu. Ya, ini pernah dijelaskan juga di dalam satu buku. Boleh nanti silakan nyari bukunya ya. Judulnya Menjadi Wanita Paling Bahagia. Tapi saya bukan mau endorse ini. Ini pernah baca saja sih. Ya. Kemudian itu hak. Jadi guru itu harus menghilangkan kata mengeluh atau mengeluh sama Allah atau mengeluh pada ahlinya. Kira-kira apa sih masalahnya guru yang sering dihadapi? Udah jangan dibahas sekarang deh kalau masalah gitu ya. Intinya kita tidak boleh mengeluh sebagai seorang pendidik. Nah berikutnya yang kedua, ini waktunya juga sudah sangat mepet. Yang berikutnya adalah yang keempat, A yang berikutnya ya, adalah jadilah guru atau pendidik yang selalu bisa mengambil dan memanfaatkan peluang-peluang kebaikan atau ambil peluang terbaik. Ya. Nah setiap kita kan tadi paham bahwa punya potensi untuk berbuat baik dan berbuat buruk sebetulnya ya. Allah SWT pernah menyampaikan di dalam Al-Quran di surat Asy-Syams ayat 8 ya, Bapak Ibu mungkin hafal, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah itu akan mengilhamkan kepada jiwa kita manusia itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi memang kita manusia ini punya potensi untuk berbuat baik juga berbuat buruk karena memang sudah dihujamkan oleh Allah SWT. Tetapi dengan potensi yang dimilikinya, seorang yang beriman tadi, yang mulai mengaplikan aset dirinya, yang mengelola empat aset dirinya dengan baik, dia akan memilih fujuroha atau watakwaha gitu. Tentunya sebagai seorang pendidik, kita akan memilih jalur watakwaha sebagai bentuk pengabdian kita kepada Sang Pencipta kan seperti itu. Terlebih seorang yang mukmin gitu kan, sebagai orang yang beriman gitu. Maka sebagai seorang pendidik, ketika ada peluang kebaikan di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama misalnya, jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Gitu ya, lakukan. Ya, tadi kan kebaikan-kebaikan itu menular. Ya. Jadi peluang kebaikan sekecil apapun, ambil. Jadi jangan sampai kehilangan. Ya, masukin ke kenceleng. 1000, ada orang yang datang ke rumah kata, Assalamualaikum Pak, ada untuk anak yatim. Gitu ya, silakan kita berikan 5.000 seperti itu ya. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun dalam hadis disebutkan walaupun hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, handai tolan kita, teman kita, sahabat kita, itu jangan lupa juga harus disertai dengan senyuman kalau lagi ngobrol itu. Ya kan kita seringlah seperti itu ya. Lagi ngopi, ngobrol sambil tersenyum, itu ternyata kebaikan, punya nilai kebaikan, punya nilai pahala di hadapan Allah SWT. Yang berikutnya, ketika ada peluang kebaikan sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan? Bersegera mengamalkannya, kata Allah, gitu ya. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan, kan kata Allah seperti itu. Jadi kita harus berlomba-lomba sebagai seorang guru melakukan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan. Kemudian berikutnya apa? Yang ketiga,
ketika ada peluang sebagai seorang guru, jangan berharap kebaikan tersebut akan berulang, ya, karena kita tidak pernah tahu usia, ya, nasib, takdir yang akan menyertai kita. Jadi kalau ada, segera kita lakukan. Belum tentu bisa kita ulang kebaikan itu, ya, karena setiap kita punya batas waktunya masing-masing, ya. Kehidupan kita dibatasi oleh waktu kita masing-masing. Jadi selagi kita bisa mampu melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu, ya, terlebih sebagai seorang pendidik, ya, seperti itu. Nah, ini yang keempat dari akronim bahagia. Guru yang bahagia itu mengaplikasikan akronim dari kata bahagia, ambil peluang terbaik. Kemudian yang berikutnya, G, gairahkan hidup dengan cinta. Wah, ini luar biasa nih. Udah mulai malam ini ngebahasnya udah cinta nih, ya. Jadilah pribadi guru pendidik yang selalu bisa bergairah hidupnya dengan cinta. Kenali anak-anak didik kita, Bapak Ibu, ya, kenali murid-murid kita, ya. Tak kenal maka tak cinta maka ta'aruf, gitu ya. Kenali ya murid-murid kita, ya. Kita akan mencintai anak-anak didik kita jika kita mengenal mereka, ya. Jadi kita harus kenal mereka, baru kita akan punya rasa sayang terhadap anak-anak didik kita. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa secara metafisik ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Murid yang laki-laki sifatnya seperti apa, murid yang perempuan sifatnya seperti apa. Ini berbeda. Dan sebagai seorang pendidik harus memahami ini supaya pembelajaran yang terjadi itu selalu punya hasrat bergairah, cintanya selalu hadir seperti itu, ya. Ini kalau dibahas panjang lebar ini kalau kita bahas metafisik laki-laki dan perempuan, ya. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas karena waktu kita juga sangat terbatas. Salah satu contoh saja misalnya, ya, yang bekerja secara optimal yang disebut dengan central processing unit setiap manusia itu kan adanya di dalam kepala, ya, di dalam otak kita. Nah, di situ ada yang disebut dengan pada perempuan itu corpus callosum-nya itu tebal, ya. Misalnya seperti ini. Kalau perempuan itu perkembangan bahasanya lebih baik. Tapi kalau laki-laki karena corpus callosum-nya tipis dan kecil, maka perkembangan bahasanya biasa-biasa aja, ya. Kemudian misalnya kalau pada perempuan itu sehari bisa sampai 20.000 kata yang diucapkan, tapi kalau laki-laki misalnya hanya 7.000, terbatas. Jadi makanya kalau Bapak Ibu-ibu guru misalnya sedang ngirim tugas ke murid yang laki-laki, jawabannya cuma ya, enggak Bu Guru, apa singkat-singkat gitu, itu harus dimaklumi, bukan yang ngambek ya Bapak Ibu. Tapi kalau laki-laki memang seperti itu. Saya juga kadang ke istri kalau di WA panjang lebar, bahkan kadang katanya nggak dibaca atau dijawabnya iya doang, iya gitu, ya Bu. Ya memang laki-laki seperti itu, ya. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami oleh kita sebagai seorang pendidik, memahami perkembangan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan, murid laki-laki dan perempuan secara metafisik. Ini harus ada pembahasan khusus, sehingga kalau kita sudah paham maka kita akan sangat mengenal murid-murid kita, gitu ya. Misalnya kalau perempuan kan multitasking, ya, itu bisa melakukan pekerjaan dalam waktu bersamaan bermacam-macam. Jadi tangannya kayak banyak misalnya gitu, padahal tangannya cuma 2 tapi dia bisa mengerjakan berbagai macam jenis pekerjaan, ya, multitasking. Tapi kalau laki-laki enggak, ya, fokus pada satu aktivitas. Kadang kalau saya juga lagi udah di depan laptop dipanggil enggak nengok atau enggak mengiyakan, ya bukan cuek, tapi memang akhirnya sedang fokus di situ. Nah, ini kita bisa pahami ya perbedaan secara metafisik pada murid laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi harus dikenali diri mereka, ya, murid-murid kita, atau bahkan juga pasangan hidup kita, seperti itu, ya. Nah, seperti itu, ya, gairahkan hidup dengan cinta. Ini waktunya sudah mau habis, bentar lagi. Huruf I berikutnya. Nah, ikhlas, Bapak Ibu. Jadi guru yang bahagia itu adalah guru yang selalu ikhlas. Ada rumusnya loh Bapak Ibu, ikhlas itu, ya. Jadi rumus ikhlas itu begini. Boleh dicatat ya, rumus ikhlas itu begini, pemberian dibagi harapan sama dengan hasil, ya.
Jadi rumus itu pemberian dibagi harapan sama dengan hasil. Semakin besar pemberian dan semakin kecil harapan, maka hasil semakin besar. Semakin kecil pemberian dan semakin besar harapan, maka hasil semakin sebaliknya, sedikit. Ya. Maka yang dibesarkan adalah pemberian, dan yang dikecilkan, diabaikan, bahkan dinolkan itu adalah harapan. Ya. Sehingga hasil akan menjadi tidak terhingga. Paham nggak, Bu? Pak? Pemberiannya dibesarkan, harapan sebagai pembaginya tuh dikecilkan, bahkan dinolin, maka sama dengan hasilnya tidak terhingga. Ya, pahalanya tidak terhingga. Maka seorang guru yang ikhlas, guru yang tulus dalam mendidik murid-muridnya itu pahalanya tuh luar biasa jariahnya. Tidak hanya ketika di dunia, ketika setelah meninggal itu akan terus mengalir gitu. Syaratnya itu tadi harus ikhlas. Ya. Jadi bukan tentang seberapa besar harapan yang kita inginkan ya, tetapi seberapa besar pemberian yang bisa kita berikan disertai keikhlasan. Kan gitu. Ya, maka Allah akan membalas dengan pahala kebaikan yang tidak terhingga. Ya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah huruf A, aksi nyata. Aksi nyata itu apa? Jangan selalu berkata saja ya, tapi juga lakukan aksinya. Jangan NATO, no action, talk only gitu. Jadilah pribadi guru atau pendidik yang selalu melakukan aksi nyata. Ya. Bapak Ibu mungkin sempat baca berita terbaru ya, Mas Menteri menyampaikan ada waktu itu kalau nggak salah ada lomba ya, lomba nulis surat buat Mas Menteri gitu ya. Untuk kategori guru juga untuk kategori murid gitu. Nah ini dari ribuan surat yang masuk nih ada yang kemudian sangat menginspirasi menginspirasi Mas Menteri ya. Ada 2 surat yang menginspirasi Mas Menteri dari seorang guru, dari 2 guru. Kemudian ada 3 surat dari siswa. Ini saya akan coba sampaikan dari guru ya. Yang pertama ini dari seorang ibu guru bernama Ibu Guru Santi Kusuma Dewi yang melakukan sejumlah langkah nyata ya yang pernah dilakukannya, dan ini disampaikan ke Mas Menteri. Jadi ketika bulan Ramadan, Ibu Santi ini mengajak siswa-siswanya menggalang dana ya dengan memanfaatkan media sosial gitu ya, Facebook, Instagram, bikin akun gitu ya, bikin akun Instagram. Tujuannya adalah untuk menggerakkan kebaikan di hati setiap orang untuk membantu melalui donasi dengan kekuatan dari media sosial. Jadi terkumpul dana banyak. Kemudian juga Bu Santi ini mengajarkan siswa-siswanya bermain coding. Lu tahu coding lu? Di komputer itu ya. Padahal beliau ini guru bahasa Inggris, kok bisa ya? Nah ini langkah nyatanya seperti itu. Kemudian menggunakan Google Earth sebagai media pembelajaran untuk mengajak siswa-siswinya dalam tanda kutip keliling dunia. Saya bayangkan di masa pandemi gitu ya, udah pakai Google Earth gitu ya, keliling dunia. Ini langkah nyata atau aksi nyata yang dilakukan oleh seorang guru. Kemudian satu lagi ada yang bernama Ibu Guru Maria Yosefina Moruh ya, yang dinobatkan juga sebagai guru penggerak dan melakukan sejumlah langkah nyata. Di antaranya ini ya, guru honorer yang mengajar di daerah pedalaman yang jauh dari perkotaan, di mana fasilitas jaringan internetnya di sana kurang stabil. Tapi beliau tetap bersemangat melakukan kunjungan dari rumah ke rumah ya, dari murid ke murid ya, dari rumah murid ke rumah murid lainnya, naik motor gitu untuk memastikan murid-muridnya ini tetap bersemangat belajar seperti itu. Kemudian setiap kunjungan ke rumah, Ibu Maria juga selalu mengingatkan agar murid-muridnya ini selalu menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan ya, menggunakan masker di masa-masa pandemi seperti ini. Apabila bepergian keluar rumah gitu ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Nah ini oleh Mas Menteri diapresiasi seperti itu. Nah ini langkah-langkah nyata atau aksi nyata yang dilakukan oleh sahabat-sahabat guru kita, dan boleh jadi juga oleh kita ya, sehingga aksi nyata ini termasuk juga unsur dari bahagianya seorang guru. Begitu Bapak Ibu. Jadi di A terakhir ini ya, yang ketujuh, kita sudah membahas semuanya. Oh ya, ternyata ini slide terakhir. Terima kasih.
tidak usah khawatir, nanti materi akan saya sharing untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita sudah berada di penghujung tadi, di penghujung slide, di penghujung acara. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Coba kita ulang ya. Masih ingat dengan 4 aset diri yang kita miliki, Bapak? Sebutkan satu persatu. 4 aset tadi. Yang pertama adalah apa, Bapak Ibu? 4 aset diri yang kita miliki tadi sebelum ke 3 modal. Masih ingat? Pikiran, betul. Yang kedua, hati dan perasaan, betul. Yang ketiga, masih ingat? Kata-kata, betul. Kemudian yang terakhir, sikap. Ya, ini 4 aset yang memang ada di dalam diri kita. Tidak mungkin tidak, itu ada di dalam diri kita. Aset itu yang tidak mungkin tidak ada. Kita punya itu. Kemudian 3 modal yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang pendidik, seorang guru yang bahagia. 1, apa tadi? Iya, menjadi guru yang selalu tersenyum. Gitu. Kalau mengatakan menjadi guru yang tersenyum, kita juga harus sambil senyum. Yang pertama apa tadi? Menjadi guru yang selalu tersenyum. Senyumnya jangan lupa Bapak Ibu ketika mengatakan senyum. Yang kedua, selalu berbuat baik ya, atau berbuat kebaikan ya, dimanapun, kapanpun, seperti apapun kondisinya, terus berbuat kebaikan, karena kebaikan itu menular dan insya Allah akan kembali lagi kepada kita ya, seperti itu. Dan yang terakhir, saya sambil lihat room chat ini. Ayo 1, 2, 3. Iya, membahagiakan orang lain ya, tidak menyakiti orang lain atau membahagiakan orang lain. Dan untuk menjadi guru bahagia, lakukan akronim dari kata bahagia itu sendiri. Oh, ini ada banyak nih bahagia. 7 tadi. Apa saja bisa diulang nggak? Ayo, B, apa B? B-nya apa tadi? Bersyukur, betul. Ya, Ibu Isya, Ibu Wahyu. Bersyukur, betul. Kemudian berikutnya, setelah bersyukur, arahkan pikiran untuk senantiasa berpikir positif. Keren, mantap ini. Kemudian berikutnya, B, A, H. H-nya apa? Hilangkan kata mengeluh atau hilangkan keluhan-keluhan. Mengeluh di dunia ini hanya 2, mengeluh kepada Allah SWT dan mengeluh kepada ahlinya. Ya. Seorang murid akan mengeluh kepada gurunya, betul tidak? Kenapa? Karena gurunya itu ahlinya. Dia kalau ngeluh sama orang tuanya nggak akan mungkin, orang tuanya juga pasti uring-uring, udah kamu sama bu guru aja ya, pasti begitu. Ya, murid pasti mengeluh kepada gurunya sebagai ahlinya yang bisa ditanya, gitu ya. Dan B, A, H, kemudian G. Dia ambil peluang terbaik, betul. Berikutnya, jadi saya salah-salah ya. B, B, H, A, oh G, sekarang G. G itu apa? 1, 2, 3, jreng. Oh ya, gairahkan hidup dengan cinta. Jangan lupa, ya, gairahkan hidup dengan cinta. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, I, ikhlas. Nah, ini ya. Ikhlas, pelajaran ikhlas ini swear 2 minggu. Ikhlas, nah itu iklan aja ya. Ikhlas ini luar biasa ya. Jadilah seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya, kan katanya seperti itu. Jadi ikhlas itu berarti kita tidak mengharapkan apapun. Rumusnya tadi hafal? Rumusnya gimana rumusnya? Rumus ikhlas itu gimana? Ini boleh loh untuk menghidupkan ininya, mic-nya. Rumus ikhlas gimana rumus ikhlas? Ya, pemberian dibagi harapan sama dengan hasil. Semakin besar pemberian dan semakin kecil harapan, maka hasilnya akan lebih besar. Atau ketika pemberian lebih banyak dan harapannya dinolkan bahkan,
maka hasilnya adalah tidak terbatas. Ya. Betul. Wah, ini betul rumusnya betul semua. Nilainya 100 semua. Kemudian sudah ya. A. Terakhir. Aksi nyata. Mulai besok langsung lakukan aksi nyata. Ya, ingat-ingat semuanya ini. Jangan lupa bikin chart juga tadi tuh yang 3 itu. Sudah senyum belum? Ya. Sudah membahagiakan orang, gitu ya, dan sebagainya. Baik, sampai di sini. Saya akan kembali dulu ke Ibu Yunita. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin hanya, aduh ini udah habis waktunya ya. Ibu-ibu udah ngantuk. Udah 21.45, kita udah lebih lewat dari 15 menit. Baik, kalau ada dibatasi saja cuma 1 atau 2 pertanyaan saja. Silakan Bu Yunita, terima kasih. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya sepertinya. Berarti murid-murid Pak Eka sudah pinter semua ini ya. Sudah paham, insya Allah ya, tinggal dipraktekkan. Kita cukupkan? Sepertinya tidak ada yang bertanya. Boleh nanti pertanyaan ya, juga tidak ada ini ya. Ya, pertanyaan juga nanti kalau ada mungkin bisa di-share di WAG ya. Mudah-mudahan WAG-nya bisa tetap kita kelola dan kita akan nanti adakan kembali seminar berikutnya yang tidak kalah juga menarik. Ada pertanyaan? Bentar. Di sini boleh di chat room boleh ya. Saya baru bergabung, apakah nanti ada rekaman ulang atau filenya? Ada, materinya akan saya sampaikan, kemudian rekaman ulangnya nanti bisa dilihat di YouTube, insya Allah ya, diproses dulu. Iya, waktunya kurang panjang. Ini sudah lewat kuisnya. Harusnya selesainya 21.30, tapi ini 21.47 masih cenghar kita semuanya. Alhamdulillah ya, diberikan kekuatan subhanallah. Baik, ada lagi? Harusnya harusnya dari siang ya. Ibu-ibu nggak masak kalau dari siang nanti ya judulnya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya. Alhamdulillah ya, kita sudah malam mingguan bersama di sini ya. Malam mingguannya mudah-mudahan bermanfaat, malam mingguannya mudah-mudahan dapat sesuatu untuk kita semua. Apa yang mungkin saya sampaikan juga sebetulnya Bapak Ibu sudah mahir semua insya Allah ya. Di sini saya hanya sharing saja, tidak bermaksud menggurui, tapi mudah-mudahan kalau ada yang memang bisa diambil sebagai kebaikan, mudah-mudahan ini untuk kita semua jadi kebaikan gitu ya. Kalau memang ada yang masih keliru, jangan ditiru. Kalau ada yang bisa dilakukan untuk kebaikan, silahkan dilakukan seperti itu. Insya Allah kita akan Ibu Wahyu, iya jumpa yang kedua dengan Kak Eka Februari lalu belajar. Oh iya betul Bu ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di sini secara virtual ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau secara offline ini nggak mungkin bisa sampai malam seperti ini Bu ya. Kata Bu Isa harusnya dari siang ini. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan dan semoga senantiasa menjadi guru-guru yang bahagia, luar biasa dan dahsyat. Baik, saya kembalikan dulu kepada Bu Yunita Insyaallah. Terima kasih juga semuanya, Pak Iman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Kang Eka, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa. Ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung dalam acara malam ini dengan tema 3 modal menjadi guru bahagia. Dan terima kasih untuk Kang Eka yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika kami banyak kesalahan dan juga kekurangan. Saya Yunita Rosmalia, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Bertemu lagi pada acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.